Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita ucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Kalvina Febriani dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Dakwah. Saya akan berpresentasi bersama dengan teman saya, Imanuddin dan Muhammad Afif Muntaha. Baik, kami akan membahas tentang makna ilmu jiwa dakwah dan psikologi untuk efektivitas dakwah. Latar belakangnya, dakwah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengajak orang lain sesuai dengan apa yang dianutnya. Dalam mengajak orang lain ini, tentu saja dai harus memahami terlebih dahulu siapa mad'u yang akan diajak. Dalam memahami kondisi mad'u ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan memahami tingkah laku serta kejiwaan dari mad'u itu tersendiri. Yang pertama, baik tingkah laku dan kajian ilmu jiwa dan dakwah. Dalam memasuki era tahun 2000, penggunaan teknologi seperti informasi telah dihadapkan kepada suatu permasalahan yang cukup serius, yaitu masalah komputer tahun 2000 atau lebih dikenal dengan Millennium Bug, di mana adanya ketidakmampuan teknologi informasi baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Seperti itu. Selanjutnya, Yang kedua yaitu ada efektivitas aplikasi dakwah. Komunikasi media yang efektif selama pandemi COVID-19 adalah kontroversi privasi pasien versus kepentingan masyarakat. Dalam upaya mencegah meluasnya pandemi COVID-19 membutuhkan keterbukaan informasi terutama berkaitan dengan pasien yang telah dinyatakan positif COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, umat muslim harus berinovasi di media sosial untuk memaksimalkan dakwah kepada masyarakat. Inovasi tersebut menggantikan kajian rutinitas di tempat ibadah dengan melakukan kajian via live streaming yang dapat kita jumpai di Instagram maupun di YouTube. Kemudian yang ketiga adalah sikap mental yang positif. Sikap mental positif terdiri dari 3, yaitu yang pertama sehat rohani, yang kedua stabilitas emosional, dan yang ketiga adalah citra dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penyampaian pesan dakwah. Penyampaian pesan dakwah adalah cara yang dilakukan seorang dai atau seorang komunikator untuk menyampaikan pesan Islam kepada seluruh masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Metode dakwah sangat berperan penting dalam jalannya sebuah dakwah. Tanpa metode, seorang dai akan sangat sulit untuk menyampaikan dakwah. Dai juga tidak dapat melihat apakah dakwahnya berhasil atau tidak jika menggunakan metode dakwah. Bagi seorang guru, pendidikan agama Islam, mengajar di sekolah luar atau di lain sebagainya, metode dakwah juga sering atau berperan penting dalam jalannya sebuah dakwah. Ingat kekurangan yang ada pada seorang siswa ataupun mad'u. Jadi, seorang guru pun di sekolah dasar ataupun di sekolah lainnya sudah sering menyampaikan pelajaran-pelajaran Islam digunakan dengan cara berdakwah ataupun lain sebagainya. Akan tetapi mereka melakukan dengan kemampuan siswa ataupun mad'unya. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu materi kelima, pendengar dakwah. Radio merupakan salah satu media massa konvensional dengan karakteristik tertentu yang tetap eksis di tengah masyarakat. Meskipun sudah memasuki era digital, salah satu radio dengan karakter dakwah yang tetap eksis di masyarakat adalah Radio Dakwah Islam Semarang. Jadi, pendengar dakwah di sini kebanyakan menggunakan metode yaitu dengan radio, walaupun dengan
kemajuannya di era modern ini mungkin lebih banyak lagi digital ataupun elektronik yang lebih canggih selain radio. Akan tetapi radio itu sangat berkembang, maksudnya semakin maju semakin berkembang juga. Maka di sini radio itu sangat penting juga untuk kita mendengarkan dakwah-dakwah, karena di TV tidak semua TV atau tidak semua channel TV itu memberikan sisi positif kepada kita, apalagi mengenai dakwah-dakwah tersebut. Maka dari itu radio itu sangat penting untuk kemajuan ataupun pemahaman kita untuk mendengarkan dakwah. Mungkin cukup itu doang dari kami. Syukran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.